Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sekarang kita mulai pelajaran. Tapi sebelum kita mulai, saya akan kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah. Jangan lupa Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syai'i anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengajak kalian semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Santari. Apa? Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Jadi akan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, kalian sekarang kita akan belajar mengenai sholat fardu 5 waktu. Kira-kira yang mana yang masuk dengan sholat fardu 5 waktu? Ada yang baru? Apakah zuhur? Kemudian dari subuh ya, subuh, zuhur, Asar, maghrib, isya. Jadi kalian sudah tahu yang mana yang masuk dengan sholat fardu 5 waktu. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kita mempelajari ini nanti, kalian bisa mengerti atau bisa mengetahui pengertian sholat, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, kalian bisa mengetahui apa syarat-syarat daripada sholat, misalnya syarat sahnya atau syarat wajibnya. Dan juga kalian nanti akan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian bisa mengetahui apa-apa saja yang membatalkan sholat. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat ini apa slide berikut ini. Kita mulai dari sholat fardu 5 waktu. Ini yang akan kita bahas. Pertama, pengertian sholat, kemudian hukum sholat fardu 5 waktu, syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi pengertian sholat, kan sholat secara bahasa ya, kita secara bahasa, berarti sholat itu artinya adalah doa ya. Nah, tetapi kalau sholat menurut istilah artinya semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, nah, dengan menjalankan beberapa syarat dan rukun yang sudah disebutkan. Nah, jadi hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib ain, artinya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki masa akil balik. Nah, jadi ini syarat-syarat sholat. Kita mulai dengan syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat diwajibkannya seseorang itu melakukan sholat. Itu namanya syarat wajib sholat. Nah, ada berapa syarat wajib sholat itu? Nah, ini ada satu, perintah kepada Islam. Ya. Yang kedua, yang memasuki akil balik. Nah, yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan atau terkena bajus. Nah, kemudian syarat sahnya, nah ini syarat sah sholat itu, ya tentunya harus beragama Islam, baru sah sholatnya. Kemudian mumayyiz, artinya mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan mana yang asik, mana yang amal, dan sebagainya. Kemudian tidak hilang akalnya, karena dia tertidur atau bagaimana,
Kemudian masuk waktu sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya, jadi sholat kita tidak sah. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur sebelum waktunya, tentunya sholat kita tidak sah. Setelah itu kita melaksanakannya yang khusus itu belum masuk waktu. Kemudian suci dan hadas kecil dan hadas besar. Suci dan hadas kecil itu maksudnya kita sudah berwudu, ya, tidak pernah berwudu kita. Kemudian suci dan hadas besar, nah tidak mengalami hadas besar sudah bersih dari air lipat, kemudian sudah mandi janabah, junub dan sebagainya. Yang keenam, suci dari najis. Najis itu kan ada 3 ya. Pertama najis mudzakarah, kemudian najis mutawasita, dan ketiga najis apa-apa. Nah supaya sah sholat kita itu harus kita suci dari ketiga macam najis tersebut. Dan kemudian menutup aurat. Nah menutup aurat ini maksudnya tertutup bagian-bagian aurat. Bagi perempuan aurat itu adalah semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan bagi laki-laki antara bisa menutup itu orangnya. Tapi itu lebih bagusnya sholat kita kondisi sempurnanya harus berpakaian secara rapi, berpakaian sebaik mungkin supaya sholat kita sempurna karena kita itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ke-8 menghadap ke arah kiblat. Ya, kalian kan sudah tahu kiblat kita ya kiblat. Jangan sampai membelakangi kiblat. Misalnya kiblatnya di barat terus dia sholat ke menghadap ke timur, ya tentu sholat itu tidak akan sah. Ya. Kemudian berniat segala sesuatu yang merupakan ibadah itu harus kita awali dengan niat. Tertib sesuatu menentukan sholat. Nah tertib ini maksudnya mana rukun yang lebih dahulu ditulis yang harus kita kerjakan dan mana yang rukun yang kemudian belakangan kita kerjakan. Jangan saling mendahului. Misalnya kalau kita sholat kita lebih dulu membaca Fatihah daripada takbiratul ihram, tentu itu sholat kita akan menjadi tidak sah. Kemudian mualat, artinya mualat itu harus dikerjakan secara berturut-turut antara dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya, jangan sering-sering ya. Nah ini. Dan yang ke-12 tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu sudah ada ketentuannya, misalnya apa yang kita baca sebagai ketentuannya itu yang disebut dengan rukun qauli, dan apa yang kita kerjakan di dalam sholat itu disebut dengan rukun fi'li. Nah yang ke-13 tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Ya. Jadi gerakan kita itu yang mana yang berkaitan dengan sholat saja. Misalnya kita diperintahkan untuk ruku, kita ruku, jangan langkah-langkah, jangan menggaruk-garuk, memukul-mukul. Itu kalau berturut-turut 3 kali itu kita lakukan itu secara berturut-turut, dan kita sholat kita akan menjadi dosa. Kemudian 14 tidak menggunakan tanah dan minum. Kita tidak akan minum, tidak menggunakan sholat. Nah, rukun sholat. Ya, jadi rukun sholat ini adalah perkara-perkara yang wajib kita laksanakan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Kalau rukun tidak sempurna, misalnya satu saja tertinggal, maka sholat itu menjadi tidak sah. Jadi yang pertama yang wajibnya niat itu di dalam hati ya. Kita berniat di dalam hati. Tapi kalau kita melapatkannya tidak apa-apa ya. Masa kita mendapatkan pahala sunnah kita mendapatkan itu. Tapi tempatnya kita wajib berniat itu harus kita berniat di dalam hati. Kemudian berdiri jika mampu. Kalau kita sehat berdiri ketika dulu, ketika dia semuanya kita harus berdiri betul, berdiri tegak. Harus kita melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang maksudnya takbir yang pertama dengan ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah itu yang menjadi wajib itu adalah bacaannya itu ya. Sedangkan gerakannya yang akan itu adalah sunnah takbir. Kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah dan makmum membacanya setelah bacaan imam. Saya rasa kalian semua sudah hafal bacaan Al-Fatihah kan? Ya semua sudah hafal Al-Fatihah. Nah yang kelima ruku dengan tumakninah. Maksudnya yang tumakninah itu saat kita ruku kita harus memberikan jeda dengan membaca ada tasbih ruku, yaitu bunyinya subhanallah azimi ya jangan di ruku langsung naik gitu. Tidak tumakninah namanya itu bisa sholat nanti sholatnya akan menjadi tidak sah. Dan yang keenam tidak dengan tumakninah. Tidak itu maksudnya kita berdiri setelah kita melaksanakan ruku dengan kita, dan dengan tumakninah itu ada bacaannya sambil kita berdiri itu kita mengucap sami Allahu liman hamidah, dan setelah kita dalam posisi berdiri kita membaca Rabbana lakal hamdu bil usama wa bil ardi wa bil nasi kami syai'un ba'du. Kemudian yang kedua sujud dengan tumakninah sama
lanjut kita sujud harus ada doanya. Doanya kita membaca tasbih sujud, yakni Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Dan yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Jadi antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua kita duduk duduk di antara dua sujud. Nah, kita antara dua sujud itu kita membaca wabihuri, wahamdi, wabihuri, wabihuri, wafamdi, wabihuri, wabihuri, wabihuri. Kemudian duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumanina. Maksudnya kita lakukan baca ayat awal itu dan akhir. Kemudian yang ke-11 membaca salawat atas Nabi. Kalian sudah tahu kan salawat itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan terakhir itu adalah membaca salam. Jadi yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menoleh ke arah kanan, ya. Nah, itu yang wajib. Salam ke kanan. Salam yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ke-13 adalah tertib. Maksudnya tertib itu dan rukun kita laksanakan secara berurutan. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, kita berbicara dengan sengaja, ya. Berbicara dengan sengaja juga bacaan-bacaan sholat, kita membatalkan sholat. Kedua, melakukan aktivitas selain melakukan sholat dengan banyak dan berturut-turut 3 kali. Nah, misalnya ketika itu bercakap tanggal baru 3 kali, nah itu sudah membatalkan sholat. Terus tanggal baru 3 kali, sudah membatalkan sholat. Jadi jangan dilakukannya. Yang ketiga, hadas, terkena hadas atau hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Seperti itu maksudnya batal wudhunya. Ketika di dalam sholat keluar angin dari belakang, nah itu hadas kecil, itu sudah membatalkan sholat. Kemudian hadas besar, nah, misalnya ketika dia sholat dan wanita terutama ini kedatangan bulan, nah itu sudah membatalkan sholat. Adanya najis, kalau kita terkena najis baik di badan, di pakaian maupun di tempat kita sholat itu sudah membatalkan sholat. Dan najis itu kan tadi ada yang 3 ya, najis mutawadzah, najis mutawasitah, dan najis terbuka aurat. Jadi jangan sampai terbuka aurat. Itu sebelum melakukan sholat ya, rapikan dulu pakaiannya, jangan sampai terbuka auratnya nanti ketika melakukan sholat. Dan berubah niat. Nah, misalnya kita ini sedang melaksanakan sholat maghrib, tahu-tahu di tengah perjalanan ketika kita dalam sholat, kok jangan nggak jadi sholat maghrib, ya sholat subuh aja. Nah itu sudah batal lah itu sholatnya kan. Kemudian membatalkan kiblat yang sudah kita terangkan tadi, yang kita membatalkan kiblat. Makan juga, misalnya ada sisa-sisa nasi kita punya, kemudian kita pulang itu dalam sholat. Minum bersama, tertawa terbahak-bahak. Nah, maksudnya tertawa terbahak-bahak ini sampai suaranya itu keluar. Nah, kalau cuma nyengir-nyengir ya. Jadi tertawa terbahak-bahak. Dan yang keempat, yang ke-11 adalah murtad. Apa arti murtad itu? Artinya kita keluar dari Islam. Nah itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya harapkan kalian bisa memahami dari pembahasan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, dari penjelasan saya mungkin bisa diterima ya. Ada pertanyaan kira-kira di pembahasan itu. Ada yang ditanyakan dari mana tadi? Akan begitu Pak Guru yang akan bertanya. Nah mungkin dari pembahasan tadi ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian daripada sholat, pengertian sholat. Ya. Bukan, tidak ini pengertiannya dulu. Pengertian sholat adalah secara bahasa apa, secara istilah apa. Nah, silakan. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Lalu istilah artinya segala perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan pun sudah ditentukan. Oh iya, baik, terima kasih. Sekarang sholat itu hukumnya apa? Ada yang bisa menjelaskan hukum sholat? Hukum sholat pada lima waktu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih. Jadi sholat pada lima waktu itu wajib, yang tidak dengan demikian tidak boleh kita tinggalkan ya.
Mungkin ada yang bisa menjelaskan Pak Guru hal-hal yang membatalkan sholat atau itu dulu atau syarat wajib sholat. Ayo silakan. Itu beragama Islam. Ya, kita lanjutkan. Terus. Syarat wajib. Ayo. Syarat dari sholat: 1. Beragama Islam. 2. Telah memasuki agama balik. 3. Tidak hilang akalnya karena gila tak insaf. Ya, hebat. Nah sekarang syarat sah sholat, siapa bisa menjelaskan? Sebut saja berapa saja. Beragama Islam. Oh ya, itu dua. Humanis. Tiga. Masuk waktu sholat. Oh, terus empat. Tidak hilang akalnya. Lima. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Terus bisa menjelaskan lagi. Suci dari najis. Terus. Menutup aurat. Terhadap kejahatan. Ya, jadi berarti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru tadi, ya adalah masuk di penuh dengan tanda. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari apa namanya materi ini, kami harapkan ya, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Karena sholat tadi 5 waktu itu hukumnya wajib ain, wajib kita laksanakan baik itu laki-laki dan perempuan, kecuali orang yang gila. Nah, sekarang bertanya ada yang mau disebut orang gila di sini? Iya, benar. Jadi kalau kita tidak sholat itu berarti orang gila namanya itu ya. Berarti jangan sampai ada yang meninggalkan sholat, karena dosanya sangat besar dan sangat berbahaya sekali. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.